Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dari tim Cerita Teknik Elektro akan sedikit sharing mengenai studi aliran daya dengan alat bantu MathPower. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas studi aliran daya, akan tetapi dengan tools yang berbeda yaitu dengan Big Silent Power Factory. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tools MathPower yang ada di dalam MATLAB. Nah, kita masuk ke review singkat dulu dari studi aliran daya, tapi perlu diketahui pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang studi aliran daya karena apabila kita membahas ini sebenarnya dan seharusnya itu sudah dibahas di mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Nah, jadi kita hanya mereview singkat saja yang membantu nanti kita memahami di tools MathPower. Nah, apa itu studi aliran daya? Jadi studi aliran daya merupakan penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya aktif maupun daya reaktif yang terdapat pada beberapa titik jaringan pada keadaan operasi normal. Jadi, pada keadaan operasi waktu tertentu, misalnya kita ingin mengetahui aliran daya pada jam 12.00. Nah, maka nanti kita masukkan beberapa parameter, kemudian nanti keluar hasilnya. Seperti itu. Jadi ini tidak dinamis, berubah sepanjang waktu. Jadi kita hanya mengetahui pada keadaan tertentu saja. Nah, ini ada model dari IEEE 19 yang saya gunakan sebagai contohnya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingat juga pada studi randa itu biasanya kita mengetahui 3 bus. Yang pertama tuh ada swing bus, load bus, kemudian generator bus. Kita bahas dari yang paling atas dulu yaitu swing bus. Apa itu swing bus? Sebenarnya swing bus dan juga generator bus ini sama-sama bus yang terhubung dengan generator. Akan tetapi swing bus ini biasanya nih bus yang terhubung dengan sebuah generator, yang generator tersebut bisa berubah-ubah dengan cepat mengikuti dengan kebutuhan beban harian. Jadi pada contohnya untuk swing bus misalnya mungkin sebuah PLTD, PLTA, bendungan, seperti itu. Nah, kemudian pada swing bus ini biasanya parameter yang diketahui itu adalah tegangan dan juga sudut fasa. Nah, oleh sebab itu biasanya itu daya aktif dan juga daya reaktifnya ini yang dicari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada generator bus. Karena kita sudah bahas generator bus menyinggung, generator bus itu ya sebuah bus yang terhubung dengan sebuah generator. Nah, generator ini berbeda dengan generator swing bus tadi ya. Kalau generator bus ini bisa berupa misalnya PLTU, PLTP, dan sebagainya macamnya. Nah, untuk generator bus ini biasanya ini yang diketahui itu adalah daya aktif dan juga tegangannya. Nah, biasanya ini pada generator bus kita ini mencari nilai dari daya reaktif dan juga sudut fasanya. Nah, pada load bus seperti namanya bus beban. Pada bus beban ini parameter yang kita ketahui adalah daya aktif dan juga daya reaktifnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu ulasan singkat mengenai studi aliran daya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menggunakan MathPower. Nah, pertama mungkin kita bisa klik website dari si MathPower-nya. Kita tinggal cari di pencarian. Misalnya kita cari MathPower. Nah, di sini kita sudah muncul MathPower. Nah, di sini ada versi yang paling baru adalah MathPower 7.1. Nah, maka kita klik terlebih dahulu untuk mendownload file ini. Nah, ini kita nggak usah ngisi, nggak apa-apa sebenarnya. Nanti sudah ada. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, kemudian setelah selesai di-download, maka kita harus membuka aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk aplikasi MATLAB yang kami gunakan, itu menggunakan MATLAB 2020A. Nah, sini ada beberapa file yang telah muncul, maka kita akan ketik install MathPower. Yang defaultnya N, no. Kita tunggu. Kemudian kita coba ya, kita tes apakah MathPower telah
diinstal dengan benar. Coba tes Mac Power. Oke, semuanya oke. Nah, ini sudah terinstall untuk Mac Power-nya. Nah, kemudian karena sudah terinstall, kita bisa melakukan run untuk Mac Power. Nah, kita clear dulu. Untuk pada kesempatan kali ini, karena kita menggunakannya IEEE 9 bus, gambar sebelumnya saya ganti dengan gambar ini, maka pada Mac Power kita bisa buka open. Nah, kemudian di sini ada data. Nah, di sini ada beberapa case. Nah, case yang kita gunakan adalah case 9. Nah, pada case 9 ini sebenarnya ini implementasi dari model IEEE 19 tadi. Nah, ini ada bus data, generator data, branch data. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, mungkin kita mulai dari bus data terlebih dahulu. Jadi ini tuh ada busnya, nomor busnya, misal bus 1, bus 2, bus 3, sampai bus 9. Karena ini kan IEEE 9 bus ya. Nah, kemudian ada bus type. Nah, sebelumnya, mohon maaf, teman-teman, sebenarnya untuk mengetahui detail dari ini bisa cek di MedPower user manualnya. Ini tersedia di websitenya. Ini saya juga baca dari manual booknya kok. Nah, ini yang pertama tadi ya, ada bus data. Bus data itu kan ada busnya 1-9, type-nya ini tipe dari busnya. Nah, tadi kan kita udah membahas ya, bus itu ada beberapa tipe, ada tipe swing bus, slot bus, generator bus. Nah, ini juga sama. Jadi tipe 1, misalnya ini tipe 1 nih. Tipe 1 itu adalah tipe dari load bus. Nah, kemudian tipe 2 ini nanti kalau teman-teman lihat di manual book, ini terdapat tulisan 2 sama dengan PV. Atau dengan kata lain, dia ini generator bus. Karena pada generator bus itu kan yang diketahui kan daya aktif dan juga tegangannya. Nah, ini ada tipe 3. Tipe 3 itu swing bus. Swing bus itu pasti cuma satu saja di setiap model. Ini juga ada swing bus. Nah, kemudian ini ada tadi ya, bus tipe ini agak miring sedikit. Nah, kemudian ada PD. PD itu daya aktif demand atau daya aktif yang dibutuhkan tuh berapa sih? Udah pasti kalau misalnya bus beban itu ada beberapa daya aktif, daya reaktifnya seperti itu. Nah, kemudian ada QD. QD itu daya reaktif yang dibutuhkan atau daya reaktif demand-nya seperti itu. Nah, ini kemudian ada tegangan maksimal, tegangan minimal, base KV-nya itu berapa. Mungkin sebelum kita masuk ke generator data, kita akan menyamakan data ini dulu dengan data yang kita gunakan. Nah, pada data yang kita gunakan ini bus generatornya ini terdapat di nomor 1, 2, dan juga 3. 1, 2, dan juga 3. Nah, sama ya. Jadi, tadi kan pada gambar ini kan, kita dapat melihat, pada gambar ini kita dapat melihat ya, di sini nih ya, ini kan ada tadi kan generator bus, swing bus. Nah, generator bus sama swing bus kan terhubung dengan sebuah generator. Ini juga sama. Nah, mungkin teman-teman, karena dulu ketika saya menggunakan pertama kali juga, saya penasaran apakah case-nya itu sama. Nah, ini bisa kita lihat sama dengan IEEE 9 bus. Nah, di sini bisa kita lihat nomor 1. Ini kan bus 1 berarti ya. Bus 1 adalah bus sebuah generator. Nah, ini bus 1 itu adalah swing bus. Kemudian bus 2 dan juga bus 3. Nah, sisanya adalah bus beban. Ada bus 7, 5, dan juga bus 9. Oke, tadi kita menggunakan model IEEE 9 bus. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu generator data. Generator data ini ada bus. Bus itu ya ada bus 1, bus 2, juga bus 3. Nah, kemudian PG, ada PG nih. PG ini real power output atau daya aktif yang dikeluarkan dari sebuah generator. Nah, kemudian ada QG. QG itu daya reaktif yang dikeluarkan oleh sebuah generator. Nah, kemudian terdapat Qmax dan juga Qmin. Kan di sebuah generator itu kan ada daya reaktif maksimal dan juga daya reaktif minimal yang bisa dibangkitkan. Atau mungkin nanti ini sebenarnya pembahasannya lebih ke optimal power flow, bukan di studi aliran daya. Kemudian
kita masuk ke branch. Nah, branch data atau data saluran ini yang mungkin ketika baru pertama kali menggunakan MathPower agak sedikit cukup membingungkan. Nah, di sini ada FBus dan juga TBus. FBus itu nih ya di sini. TBus tuh ini, saya yang kedua ini. Nah, FBus tuh from bus. TBus tuh to bus. Seperti itu. Nah, jadi from ini kita kan kalau misalnya menggunakan aplikasi bantu Silent atau MathPower, kita kan tinggal tarik line aja ya, tarik saluran ke sini 3 kita tarik ke 6, di 6 kita tarik ke 7. Nah, untuk MathPower itu menyambungkannya tuh dengan cara seperti ini. 1 disambungkan dengan 4, misalnya ya. 1 disambungkan dengan 4. Nah, maka di sini terdapat bus 1 disambungkan dengan bus 4. Misalnya yang kedua ya, bus 4 disambungkan dengan bus 5. Bisa kita lihat di sini, bus 4 disambungkan dengan bus 5. Tapi bus 4 juga disambungkan dengan bus 9. Nah, makanya kita bisa lihat di sini, bus 4 sambung dengan 5. Nah, ini bus 9 sambung dengan bus 4. Seperti itu. Nah, ini jadi untuk data saluran transmisinya ini dimasukkan itu di bagian branch datanya. Nah, kemudian ada nilai dari resistan, reaktans, dan juga substans dari sebuah kabel. Nah, sebenarnya kan nilai dari parameter-parameter ini biasanya kan sudah diketahui dari data yang sudah kalian sediakan. Seperti itu. Nah, kemudian OPF data. Karena kita pembahasan mengenai studi aliran daya, jadi kita sudah membahas tentang OPF data yang terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sesudah kita membahas dari semua parameter yang digunakan. Nah, untuk menjalankan dari studi aliran daya atau load flow pada MathPower sebenarnya itu cukup mudah. Perintah yang digunakan adalah run PF atau run power flow kepanjangan itu dalam kurung case 9. Nah, sebenarnya nilai nama dari case 9 ini kan mengacu pada ini ya. Nama dari filenya itu case 9. Nah, case 9 sebenarnya tergantung. Bisa aja kamu mau namainnya nama kalian atau Jawa Bali, apalah terserah nanti. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik enter. Nah, ini mungkin karena 19 jadi sangat cepat prosesnya. Nah, di sini ada beberapa data yang dapat kita ketahui. Nah, misalnya ini ada bus data. Pada bus data kita dapat mengetahui sebenarnya ini seperti summary atau singkatan dari yang filenya ini. Kita dapat mengetahui di sini lebih jelas. Di sini ada daya aktif, daya reaktif. Kemudian pada sebuah bebannya berapa daya aktif dari beban tersebut, berapa daya reaktif dari beban tersebut. Nah, kemudian selain itu juga kita dapat mengetahui pada salurannya, misalnya dari 1 ke 4 itu ada berapa daya aktif, berapa daya reaktif from bus itu jadi seperti ini. Nah, misalnya ini ya, seperti ini. Misalnya ini from bus, kan ada from bus 1 ke bus 4. Jadi dari bus 1 ke bus 4, itu daya aktif yang dikirimkan itu sekitar 71,64 megawatt. 1 ke 4 itu 71,64. Nah, kemudian ada tubas kan. Tubas itu berarti dari 4 ke 1 juga, itu daya yang dikirim juga sama. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya kan loss-nya itu kan hasil pengurangan dari from bus ke tubasnya nanti didapatkan rugi-ruginya. Nah, jadi from bus itu dari bus 1 ke bus 4. Nah, kalau misalnya tubas injection-nya ini berarti dari bus 4 ke bus 1-nya seperti itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial singkat mengenai studi aliran daya menggunakan alat bantu tools MathPower. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, apa ada kekeliruan, tolong diberitahu karena kita sama-sama belajar dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.